Perkenalkan, nama saya Akmal Gafritia dengan NPM 202214501. Kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran aliran monetaris. Mazhab monetaris. Yang pertama, kaum monetaris menghendaki agar analisis tentang penentuan pendapatan memberikan penekanan pada pentingnya peranan supply di dalam perekonomian. Menurut aliran monetaris, mereka menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan jumlah uang yang beredar agar ekonomi tetap stabil. Menurut Milton Friedman, menyarankan target moneter antara 3-5%, serta perubahan dalam jumlah uang beredar dianggap mempengaruhi output dan kesempatan kerja. Kedua, efektivitas antara kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter serta peran kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter ialah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan uang dan perbankan. Kebijakan moneter dapat digunakan untuk mempengaruhi penawaran agregat dalam perekonomian. Aliran monetaris menyoroti ketidakefektifan kebijakan fiskal aktif seperti insentif pajak dan bantuan langsung. Dalam mengatasi masalah ekonomi, mereka lebih memilih pendekatan kebijakan moneter yang stabil, seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga dengan efek yang diharapkan terjadi dalam jangka waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Selanjutnya di sini ada peran kebijakan pemerintah. Mazhab monetaris melalui pandangan Friedman mengkritik peran pemerintah yang aktif dalam mengatasi masalah ekonomi. Mereka percaya bahwa pemerintah cenderung membuat kesalahan manajemen yang dapat memperburuk depresi dan juga resesi. Friedman mengusulkan adopsi standar uang dan aturan legislatif sebagai solusi, sambil menekankan bahwa kebijakan makroekonomi yang terus-menerus dikeluarkan oleh pemerintah dapat merugikan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, implikasi kebijakan kaum monetaris. Yang pertama di sini, stabilitas di dalam pertumbuhan jumlah uang beredarlah kunci stabilitas makroekonomi. Kebijakan mazhab monetaris yang menekankan stabilitas jumlah uang beredar memiliki implikasi positif terhadap stabilitas ekonomi. Dengan menjaga pertumbuhan uang dalam batas-batas tertentu, mereka berupaya mencegah fluktuasi ekonomi yang tiba-tiba dan tidak terkendali. Kedua, kebijakan fiskal memiliki pengaruh sistematis yang sangat kecil baik terhadap pendapatan nasional real maupun pendapatan nasional nominal. Jadi, kaum monetaris cenderung melihat kebijakan fiskal dengan skeptis, menganggap insentif pajak dan bantuan langsung sebagai instrumen yang kurang efektif dalam meningkatkan perekonomian. Dengan penekanan pada kebijakan moneter yang stabil, mereka mengindikasikan bahwa perubahan kecil dalam jumlah uang beredar dapat memiliki dampak lebih besar dibandingkan dengan kebijakan fiskal yang lebih agresif. Kebijakan moneter juga dapat berdampak pada pendapatan nasional, baik real maupun nominal. Stabilisasi jumlah uang beredar diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan terkendali. Meskipun terkadang terjadi fluktuasi, pendekatan ini bertujuan untuk mencegah perubahan ekstrim dalam pendapatan nasional. Ketiga, kebijakan fiskal bukanlah sarana atau alat stabilisasi yang efektif. Mazhab monetaris menegaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki keterbatasan sebagai alat stabilitas ekonomi. Mereka meragukan efektivitas kebijakan fiskal aktif yang seringkali dianggap kurang dapat diandalkan dan cenderung memunculkan efek samping yang merugikan stabilitas. Contohnya, penggunaan defisit anggaran yang terlalu besar dalam situasi ekonomi yang sudah sehat. Bagi kaum monetaris, jumlah uang yang beredar di suatu perekonomian memiliki dampak signifikan terhadap faktor utama kegiatan ekonomi dan harga-harga. Dalam pandangan mereka, pengaruh ini termanifestasi dalam dua jangka waktu yang berbeda. Dalam jangka waktu pendek, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja. Artinya, ketika pemerintah atau bank sentral mengatur peningkatan jumlah uang yang beredar, ini dapat merangsang kegiatan ekonomi dengan mendorong investasi dan juga konsumsi.
Sebaliknya, pengurangan jumlah uang beredar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan situasi pengangguran. Selanjutnya, dalam jangka panjang, kaum moneteris percaya bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga dan tingkat inflasi. Jika jumlah uang beredar terus-menerus tanpa disertai peningkatan dalam produksi barang dan jasa, hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga umum atau inflasi. Oleh karena itu, stabilitas harga dianggap penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh aliran moneteris. Yang pertama yaitu adalah Milton Friedman. Milton Friedman adalah salah satu tokoh utama aliran moneteris. Ia adalah ekonom Amerika yang meraih hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1976. Friedman berpendapat bahwa jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat harga dan aktivitas ekonomi. Ia juga berpendapat bahwa kebijakan fiskal kurang efektif dalam mempengaruhi tingkat harga dan aktivitas ekonomi. Friedman juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan moneter di banyak negara. Kebijakan moneter yang didasarkan pada teori monetaris seperti kebijakan target inflasi telah diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Adapun tokoh-tokoh aliran moneteris lainnya yang ikut membantu Milton Friedman yaitu seperti Karl Benner, Alan Mercer, dan Bennett McCallum dalam mengembangkan teori monetaris dan menerapkannya dalam kebijakan moneter di banyak negara.